Para pemerhati matematika, khususnya para siswa dan rekan-rekan guru matematika, di mana saja berada, salam dari Portal Mat, suatu channel yang mengajak kita untuk belajar matematika secara prosedural. Kali ini kita membahas topik perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Ada dua soal yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu hitunglah. Hitunglah perkalian ini. Ada dua bentuk aljabar, 5x tambah 3 dan min 3x kurang 4. Ya. Masing-masing bentuk aljabar juga terdiri atas suku yang berbeda. Dan yang kedua, hitunglah. 4x kuadrat tambah 2x tambah 8 dibagi dengan 2x tambah 2. Nah, kita tinjau dulu hukum dasar daripada perkalian dan pembagian, pengertian dasar maksudnya. Lihat di sini, pengertian dasar bentuk umum operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, harus sejenis, tetapi di sini tidak harus sejenis. Artinya bentuk aljabar, suku-suku bentuk aljabar yang tidak sejenis pun boleh dilakukan perkalian maupun pembagian. Seperti ini. X dan Y ini kan dua bentuk aljabar berbeda. Kalau dikalikan hasilnya ya XY. Ya, ini juga X kali Y artinya. Lalu kemudian ini, A kali X tambah B. A kali X tambah B. Biasanya ditulis A dalam kurung X tambah B. Bentuk lebih sederhana. Dan hasilnya adalah A kali X AX tambah ini A kali B AB. Jadi hasilnya begini. Seperti hukum distributif. Ya. Nah, biasanya diberi penekanan di sini, kali di sini, yang diberi warna hijau, biasanya tidak ditulis. Langsung saja ditulis seperti ini. A, ini artinya kali. A kali X tambah B. Meskipun tanda seperti ini tidak dituliskan. Oke. Kemudian yang ketiga, ada perkalian X tambah A kali X tambah B. Ya. Aturan perkaliannya, X kali semua ini, dan tambah A kali semua ini. X kali yang warna coklat, tambah A ini, kali yang berwarna coklat. Itu aturan pertama, harus kita perhatikan baik-baik. Bahwa kalau tidak sesuai dengan hasil yang semestinya. Sekarang kita lihat, X kali X tambah X kali B. Ditulis. Nah, ini hasilnya. X kali X kuadrat tambah ini X kali B. Mestinya XB toh, tapi kita biasanya mengikuti penulisan abjad duluan B. Maka ditulis BX. Tambah ini adalah ini. A kali X, AX. Kemudian A kali B, AB. Jadi begitu peraturan dalam perkalian suku-suku bentuk aljabar. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini sudah boleh buka kurung. Dan suku yang sejenis adalah BX dengan AX. Kita boleh gabungkan, tetapi menjumlah A dengan B tentu saja tidak bisa seperti kita menjumlah 2 tambah 3. Tadi langsung kita tuliskan. Hasilnya adalah X kuadrat. Baru BX tambah AX ditulis begini langsung. Ya, AX tambah BX. Jadi kalau di sini yang ini hijau ini adalah AX BX tambah AX. Biasanya ditulis menurut abjad, tapi kita bikin dulu berdasarkan hukum distributif. Boleh ditulis B tambah AX. Atau A tambah B. Sesuai dengan abjad. A tambah BX. Dan ini benar karena dalam penjumlahan berlaku hukum komutatif jumlahan. B tambah A sama dengan A tambah B. Makanya kita mendapatkan hasil seperti ini. Lalu yang berikut, pembagian juga tidak harus. Pembagian juga tidak harus sejenis. Ya. Tidak harus sejenis. Seperti ini. PS dan X itu tidak sejenis, tapi boleh dibagi.
PX dengan X. Nah, kita lihat ada faktor X semua, dikanselasi hasilnya P. Begitu juga ini, PX bagi P, ada faktor P, dikanselasi P dan P, tersisa X. Begitu juga ini, PXY dengan X. Jadi ada faktor X semua di pembilang dan penyebut. Ya, mungkin lebih jelas kalau kita tuliskan seperti ini. PXY di atas saja ya. Sulit saya mendapatkan melihat warna. Saya ganti dengan warna yang lain. Ambil warna yang cerah kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi PXY bagi dengan X. Nah, ini ada faktor bersama X. Jadi tersisa PY. Ya, PY. Tentu Anda bisa membayangkan yang kalau pembagian biasa, bilangan biasa, hasilnya seperti itu. Oke, kita terapkan pengertian-pengertian ini untuk menyelesaikan soal. Ya, menyelesaikan soal, kita lihat soal yang nomor 1. Hitunglah 5x tambah 3 kali min 3x kurang 4. Ya, jawaban kita seperti perkaliannya harusnya ini kali semua ini tambah 3 kali semua ini. Kita lihat saja. Ya, 5x kali merah, nah, tambah 3. Oh, mestinya ini hijau. Mestinya ini hijau. Tambah 3 kali semua merah. Oke? Nah, jadi sudah terbuka ini. Sekarang kita lihat hasilnya. 5x kali min 3x. Kemudian 5x kali min 4. Ya. Lalu 3 kali min 3x. Kemudian 3 kali min 4. Ah, sudah. Maka di sini mestinya hijau yang ini. Ya. Lanjut, kita lakukan perkalian. 5x kali min 3x tentu saja seperti yang Anda kenal ya, supaya saya beri catatan supaya tidak terlewati, jangan sampai para siswa kesulitan. Jadi begini, 5x kali dengan min 3x. Nah, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Jadi 5 kali min 3 jelas min 15. Lalu X, 2 tentu. Karena X kali X, kalau X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A tambah B. Pangkatnya dijumlahkan, jadi 1, 1, 2. Ya, min 15 X kuadrat ini. Kemudian 5X kali min 4, min 20 X. Ya. Kemudian 3 kali min 3x, min 9x. Kemudian 3 kali min 4, min 12. Oke? Lalu kita lihat, ada suku sejenis boleh kita sederhanakan. Min 20 kurang 9, tentu saja min 29. Ya. Oh ya, ini hasil dari sini, ini hasil dari sini, ini hasil dari sini. Saya tunjukkan di sini, ini hasil dari sini. Nah, sekarang min 15x kuadrat. Kemudian ini menjadi min 29, jelas ya, min 20 kurang 9, min 29x kurang 12. Ini hasil nomor 1. Itu hasil perkalian, ya. Kemudian kita lihat hasil pembagian. Ditanya, hitunglah pembagian 4x kuadrat tambah 12x tambah 8 dengan 2x tambah 2. Jadi ini bagi ini, ya. Sekarang kita lihat. Bentuk pembagian kita boleh tulis seperti pecahan biasa, ya. 4x kuadrat tambah 12x tambah 8 per 2x tambah 2. Kita faktorkan, ya. Kita faktorkan pada pembilang dengan penyebut. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Kita tunjukkan di sebelah sana.
4x kuadrat tambah 12x tambah 8. 4x kuadrat tambah 12x tambah 8. Kita bagikan dengan 2x tambah 2, ya. Nah, seperti kita membagi bilangan. Kita membagi bilangan misalnya dengan berapa ya? Katakanlah bilangan 436 bagi 5. Nah, begitu ya. Bagi 5. Berapa kali atau kelipatan 5 di bawah 43? Tentu saja kita tahu 8. 8 kali 5 kan 40. 8. Tidak mungkin 9. Sebab kalau 9, 45 sudah lewat dari 43. 8 kali 5, 40. Gitu. Kita kurang 40 kurang 3 atau turun, sisa 3 turun lagi 6. Nah, ini teknik saudara-saudara. Jadi bukan apa namanya algoritmanya, ini teknik ini. Baru 36, 5. Berapa kelipatan 5 di bawah 36? Tentu saja 7. Sebab 7 kali 5, 35. 35. Sisa 1. Nah, kita tidak bisa mengapapai saja ini. Kita langsung tambah 1/5. 1/5. Bab 1/5 kali 5, 1. Dan dikurangkan hasilnya 0. Jadi ini hasil pembagiannya. Jadi 436 bahagi dengan 5. Hasilnya adalah 87 tambah 1/5. Dan ini adalah 87 1/5. Jadi 87 1/5. Ya, ini. Nah, teknik ini kita terapkan di bentuk aljabar. Pembagian 4x kuadrat, ya. Ini 4x kuadrat tambah 12 tambah 8 bagi dengan ini. Kita lihat 4x kuadrat ada 2x, ya. Tentu kita kalau kita berapa kelipatan 2x di yang sama dengan 4x? Tentu 2x, ya. Tentu 2x. Bab 2x kali 2x adalah 4x kuadrat, ya. Jadi kita tulis 2x kali 2x 4x kuadrat, baru 2x kali 2 4x. Yang paling penting adalah ini sama. Soal ini tidak masalah. Ini sama supaya kalau kita kurangkan, maka ini habis, tersisa adalah 12x kurang 4x, 8x. 8x. 8x, ya, 8x. Di sini 2x, berarti tambah 4. Karena 4 kali 2x adalah 8x. Tambah 4, 4 kali 2x, 8x. Dan 4 kali 2, 8. Berarti habis, ya. Jadi dapatnya begini. Kalau kita kurangkan, habis, hasilnya 0. Ya. Berarti apa? Berarti pemfaktoran ini hasilnya adalah 2x tambah 4 kali 2x tambah 2. Kita lihat. 2x tambah 2 kali 2x tambah 4. Pemfaktoran di atas. Dan tentu saja di sini kita bisa kanselasi ini dengan ini. Ya. Ini dengan ini kanselasi. Tersisa 2x tambah 4. 2x tambah 4. Jadi kanselasi. Tersisa adalah 2x tambah 4. Itulah hasil pembagian. Jadi cara atau teknik seperti pembagian ini kita terapkan di sini. Yang paling penting Anda bisa menentukan dengan cepat soal perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Coba kita lihat 4x kuadrat bagi 2. Bagi 2x berarti harus 2x. Ya. Kalau di sini 10x kuadrat tentu saja 5x. Sebab 5x kali 2x adalah 10x kuadrat. Nah, yang seperti itu yang kita harus cepat dalam hal membagi. Oke? Ini saja dari soal perkalian dan pembagian bentuk-bentuk aljabar. Ya, semoga bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.